Kementerian Kesehatan juga yang membuat pedoman bagaimana mengatasi pandemi, bagaimana definisi suspek, bagaimana semuanya Kementerian Kesehatan. Tapi di lapangan langsung memang dalam Satgas itu kelihatannya yang lebih dominan adalah ad hoc yang dipimpin Pak Doni dan juga yang lain-lain yang nggak mempunyai wewenang yang jelas atau mempunyai kompetensi yang jelas. Sehingga kita bisa lihat bahwa penanganan pandeminya ini tidak bisa optimal. Kasus meningkat terus, testing masih lemah, bahkan paling rendah di dunia kan. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID. Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di YouTube channel Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 yang dinilai oleh sejumlah pihak belum memperlihatkan hasil kinerja maksimal. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin berpendapat komunikasi yang dilakukan Satgas belum menunjukkan ke arah yang positif. Lalu pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono juga menilai pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengatasi pandemi COVID-19. Sebelumnya diberitakan kondisi pandemi COVID-19 ini banyak informasi yang beredar di masyarakat terkait vaksin yang akan hadir sebagai obat COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk itu Satgas Penanganan COVID-19 berharap masyarakat tidak berspekulasi terkait uji klinis dan juga berkembangnya informasi tidak resmi terkait harga vaksin. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Bapak Pandu Riono. Halo Pak Pandu, apa kabarnya Pak? Halo, selamat pagi. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Saya kabar baik. Kabar saya sehat Pak. Baguslah kalau Bapak Pandu juga sehat juga ya. Pak Pandu, ini Pak, Anda pernah mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengatasi pandemi COVID-19. Padahal ada anggaran 695 triliun untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Kenapa Pak Pandu bisa sampai berpendapat seperti itu, Pak? Kenapa ya? Jadi gini, sejak Maret ketika pemerintah membentuk gugus tugas, saya sudah menyatakan keberatan kalau mengatasi pandemi dilakukan oleh ad hoc. Ya, jadi harus dilakukan oleh pemerintah langsung. Artinya harus ditangani oleh kementerian yang memang bertanggung jawab. Kementerian Kesehatan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Sosial, dan semua kementerian. Tidak perlu membentuk gugus tugas lagi. Jadi siapa yang memimpin penanggulangan ini? Ya pemerintah. Pemerintah kan penyelenggara negara kan, yang kita tunjuk setiap pemilu kan. Jadi Pak Presiden punya tanggung jawab penuh untuk memimpin langsung menangani pandemi karena harus terkoordinasi, ya kan? Terkoordinasi dengan gerak yang cepat. Kalau masih dilakukan secara ad hoc, itu tidak ada tugas atau tupoksi yang jelas, ya kan? Karena semua sistem pemerintahan itu ada di kementerian. Walaupun dalam gugus tugas ada kementerian, sebenarnya tidak perlu, ya kan? Jadi sejak awal memang masih bingung bagaimana mengatasi pandeminya. Terus kemudian setelah gugus tugas tidak menunjukkan hasil yang cukup signifikan dan kemudian ada ide
untuk diselaraskan dengan ekonomi. Nah, ini menjadi agak kacau lagi gitu, karena dibentuklah Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan di situ semua yang mengendalikan adalah kementerian dari perekonomian. Bahkan yang memimpin langsung sebagai eksekutif kan selain Pak Kemenko, Pak Erlangga, dan juga Pak Erick Thohir gitu kan. Jadi itu yang sedangkan kesehatannya tidak menjadi penting, walaupun di situ ada Satgas yang tadinya gugus tugas, masih tetap ditangani bukan orang kesehatan, bukan oleh Kementerian Kesehatan langsung. Ya kan, sebagian besar yang dari untuk pemulihan ekonomi semuanya dari kementerian gitu kan. Jadi memang ada kesengajaan yang menurut saya tidak masuk akal meninggalkan peran Kementerian Kesehatan. Padahal sistem menangani pandemi itu sistemnya ya itu ada di Kementerian Kesehatan. Ya kan, jadi ini suatu masalah yang masih misterius. Kenapa Kementerian Kesehatan ditinggalkan? Bahkan orang juga bingung kemana Menteri Kesehatannya, kayak orang hilang gitu, tidak pernah muncul gitu kan. Dan ini membuat pandemi kita tidak optimal. Dan sekaligus karena Kementerian Kesehatan tidak penting, tidak menjadi peran yang penting, jadi penanganan pandemi ini juga tidak punya perencanaan yang jelas. Seharusnya punya plan of action. Misalnya ya, untuk meningkatkan testing, ya kan? Di mana mau meningkatkan testing? Apa yang harus dilakukan? Objektifnya apa? Itu harus terencana. Supaya kalau tidak terencana, bagaimana kita bisa mencapai tujuan-tujuan objektif? Karena testing itu adalah bagian dari surveillance yang menjadi tanggung jawab pokok Kementerian Kesehatan. Surveillance penyakit untuk mengatasi pandemi di mana-mana menggunakan surveillance. Testing, pelacakan kasus, dan juga isolasi. Semua kebijakan ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan juga yang membuat pedoman bagaimana mengatasi pandemi, bagaimana definisi suspek, bagaimana semuanya Kementerian Kesehatan. Tetapi di lapangan langsung memang dalam Satgas itu kelihatannya yang lebih dominan adalah ad hoc yang dipimpin Pak Doni dan juga yang lain-lain yang nggak mempunyai wewenang yang jelas atau mempunyai kompetensi yang jelas. Sehingga kita bisa lihat bahwa penanganan pandeminya ini tidak bisa optimal. Kasus meningkat terus, testing masih lemah, bahkan paling rendah di dunia kan. Menurut ini suatu harusnya menjadi mawas diri lah kita, bahwa ini sebaiknya kita menangani langsung sebagai pemerintahan dan juga harus membuat perencanaan. Kan ini kan panjang pandeminya, jadi panjang sekali, mungkin sampai 5 tahun mendatang. Jadi dalam pemerintahan Pak Jokowi periode kedua yang menurut beliau adalah tanpa beban, janganlah membuat tanpa beban ini kemudian meninggalkan suatu jejak yang tidak baik. Dan ini kesempatan untuk membangun legacy, ya kan, membangun legacy bukan hanya omnibus law ya, tetapi juga bagaimana membuat sistem kesehatan publiknya jadi cukup andal untuk kita bisa wariskan pada generasi mendatang bahwa kita sudah menciptakan sistem penanganan pandemi yang andal. Karena pandemi ini kan bukan pertama kali dan bukan terakhir kali, maksud saya, bahwa mungkin masih banyak pandemi-pandemi yang akan datang dengan penyakit-penyakit yang tidak terduga. Kalau kita sudah punya sistem, kita bisa deteksi dengan awal, kita bisa mencegah perluasan, jadi tidak perlu berlama-lama seperti ini. Jadi penderitaan masyarakat dengan adanya pandemi yang tidak terkendali itu menjadi sulit dan pemulihan ekonomi menjadi hampir tidak mungkin dilakukan dengan optimal kalau selama kita belum mengendalikan ya, konsepnya bukan mengakhiri. Dan vaksin itu adalah bagian dari perencanaan pengendalian pandemi. Jadi part of the penanganan pandemi, bukan yang terpisah. Dengan demikian juga yang menentukan siapa? Bukan Kementerian Perekonomian. Yang sekarang kan yang menentukan lebih banyak Kementerian Perekonomian. Bagaimana Kementerian Kesehatannya? Ya kan? Dan banyak yang membuat orang jadi bingung. Ini menurut saya harus segera diperbaiki kalau kita mau secara serius menangani pandemi. Nah, Pak Pandu tadi ada sebut pandemi ini panjang, kemungkinan sampai 5 tahun.
Apa sampai sepanjang itu, Pak? Oh iya, bisa sepanjang itu kan penyakit ini, virus ini tidak otomatis hilang, ya. Walaupun nanti sudah ada vaksin, tidak otomatis hilang. Masih ada, masih menjadi penyakit yang masih ada seperti penyakit-penyakit lain. Tetapi dengan sistem kesehatan yang andal, kita bisa menekannya. Tidak perlu terjadi penularan yang luar biasa seperti sekarang, ya kan. Jadi dengan demikian maka dalam pengertian bahwa pandemi ini harus dikendalikan terus-menerus dan juga pemulihan daripada dampak pandemi ini kan banyak sekali, dari perekonomian, dari sosial kehidupan masyarakat, dan pemulihan itu kan tidak bisa dipulihkan dengan cepat, ya harus sistematik, bertahap, dan juga punya rencana yang jelas bagaimana melakukannya, harus dimonitoring, harus dievaluasi. Kita harus menanganinya dengan manajemen yang modern. Seperti dulu kita pada waktu krisis ekonomi atau krisis pada tahun 65, Pak Soeharto langsung membuat namanya Repelita, pembangunan 5 tahun. Jadi kita harus membuat seperti itu, baru kalau kita bisa dengan membuat rencana yang jelas, dan rencana bukan kaku, rencana itu sifatnya adaptasinya tinggi, fleksibel, jadi bisa berubah cepat untuk setiap tahun kita ubah, dan itu membuat kita menjadi lebih cepat untuk bisa mengatasinya. Mudah-mudahan saya tidak sampai 5 tahun, tapi kan kita bisa plot panjang 5 tahun, artinya tidak sampai harus 5 tahun kita masih menghadapi kesulitan pandemi yang sangat dasar seperti sekarang, ya. Kita sudah bisa menenangkan api pandemi ini, gitu. Jadi kita bisa membuat masyarakat pulih kembali dan bisa beraktivitas dengan nyaman, ya kan, dengan tanpa ketakutan akan terinfeksi, sehingga kuncinya di sana. Kalau kita mau memulihkan ekonomi, kalau masyarakat masih khawatir, itu pemulihan ekonomi tidak akan pernah berhasil. Baik, kalau menurut Pak Pandu, sebaiknya sistem seperti apa nih yang harus dijalankan oleh pemerintah? Sistem pemerintah. Pemerintah kan punya sistem keuangan, sistem kesehatan, sistem jaringan sosial. Semua kementerian itu kan tugasnya melaksanakan sistem yang memang dibuat dari sistem Republik Indonesia, ya kan? Karena untuk menjalankan fungsi-fungsi negara yang sesuai diamanatkan konstitusi, ya kan? Dan memang perlu banyak regulasi yang kita pangkas juga. Dalam kesehatan juga banyak yang kita harus mudahkan untuk bagaimana kita menangani pandemi. Dan tidak bisa ad hoc, menurut saya harus melalui sistem Kementerian Kesehatan harus menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan pandemi ini. Karena sistem kesehatan kita akibat dampak pandemi ini ternyata tidak cukup andal, ya kan? Dan ini untuk menjangkau 70% penduduk nanti divaksinasi, itu perlu sistem juga, perlu strategi bagaimana mencapainya, bagaimana layanan kesehatan kita dari pelosok ke pelosok gitu kan, dengan sistem puskesmasnya harus diperkuat, dokternya, fasilitas medisnya, dan semuanya kan harus dikerjakan dalam sistematik, pembiayaannya jelas, pertanggungjawaban jelas, monitoringnya jelas. Dengan demikian kita bisa mengurangi ketidakpastian dalam era pandemi seperti ini. Pak Pandu, ini bicara soal vaksin ya. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto dicopot dari jabatannya. Ini beredar berita diduga karena beliau menyebutkan pembatalan impor vaksin dari AstraZeneca. Dan kabar lain menyebutkan impor vaksin tetap dilakukan oleh perusahaan negara. Ini bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini, Pak? Ya itu kan urusan politik ya. Jadi kalau dari awal saya berpendapat bahwa janganlah melakukan kerjasama bilateral bisnis kepada bisnis gitu ya. Janganlah melakukan negosiasi awal untuk janji-janji atau komitmen membayar uang muka untuk membeli kandidat vaksin. Lebih baik kita menunggu kerjasama multilateral yang diselenggarakan oleh WHO, CEPI, dan Gavi yang nanti juga akan memutuskan vaksin mana yang aman dan efektif. Ya, karena sekarang kan belum ada vaksinnya.
Masa kita membeli sesuatu yang belum ada, yang mungkin saja bisa gagal. Kalau gagal, itu artinya kan uang muka yang seringkali dalam bisnis itu, seringkali yang memesan itu pihak yang dirugikan, ya kan? Naruh uang muka, kemudian kalau produknya gagal, uang mukanya tidak bisa dikembalikan, itu kan rugi, ya kan? Itu kan uang publik, gitu kan? Apakah uang dari negara langsung atau pinjaman, tetap uang publik yang harus dipertanggungjawabkan. Walaupun itu BUMN, juga BUMN kan perusahaan pemerintah, ada komponen dana publik di sana, ya kan? Jadi harusnya tidak melakukan itu, tidak terburu-buru, ya kan? Kita menyiapkan semua, bukan berarti kita tidak menyiapkan, tadi menyiapkan dulu sistem kesehatan kita. Ya, kemudian kita juga menyiapkan Bio Farma, atau nanti kita juga bisa memperkuat kapasitas pabrik vaksin dalam kerjasama multilateral yang kita sebut sebagai COVAX. Itu Bio Farma ditunjuk sebagai salah satu perusahaan yang dianggap mampu membuat vaksin untuk suplai dunia, termasuk suplai dalam negeri. Itu malah menguntungkan, kita bisa memperkuat industri vaksin kita, ya, bukan membeli produk yang sudah jadi dari luar, ya kan? Bisa saja kita hanya membeli produk yang dari luar, kemudian dikemas di Indonesia, ya kan, dipindahkan ke dalam ampul-ampul yang kecil atau dalam alat suntik yang sudah disiapkan. Itu kan cuman memindah repacking, ya kan? Jadi kita nggak punya kemampuan membuat industri vaksin yang bisa kita ekspor ke negara lain. Jadi secara strategis kita jangan terperangkap oleh bisnis yang merugikan kita. Kita juga nggak perlu terburu-buru kok, ya kan? Karena pandemi ini tidak bisa diatasi dengan vaksin saja, ya kan? Apalagi dalam jangka pendek. Vaksin itu adalah solusi jangka panjang, karena berapa banyak penduduk Indonesia yang harus divaksinasi supaya mencapai yang disebut herd immunity. Dan itu perlu persiapan yang luar biasa, terencana, dan bagaimana mencapainya, siapa yang akan divaksin, kenapa kelompok ini vaksin, apakah dari provinsi ke provinsi, apakah sekaligus semua provinsi. Semua itu harus dibicarakan terbuka dengan para ahli, termasuk jenis vaksinnya. Dan ini menurut saya seringkali nanti kalau ada kandidat vaksin itu didorong untuk kepada Badan POM untuk melakukan menerbitkan penggunaan atas dasar kedaruratan. Ini menurut saya sangat berbahaya. Karena apa? Karena kita belum jelas, ya kan, belum jelas berapa besar efektivitasnya. Itu hasil studinya belum selesai. Ya kan, kemudian kita juga belum tahu berapa tingkat keamanannya, ya kan, walaupun emergency authorization itu tidak bisa diberikan pada semua penduduk, itu hanya pada sekelompok tertentu. Nah, jadi menurut saya sih sabar, dan kita perlu banyak persiapan. Karena itulah perlu ditangani oleh pemerintah secara keseluruhan sebagai suatu sistem, bukan oleh Kementerian Perekonomian saja. Kalau perekonomian kan hanya deal bisnis, ya kan, deal bisnis, merahkan BUMN sebagai perusahaan, bernegosiasi kontrak bisnis dengan perusahaan-perusahaan vaksin di luar, ya kan. Ini kan menurut saya, masa kita mau beli semua kontrak, membeli semua jenis vaksin yang sudah masuk fase 3 gitu kan. Di Cina aja ada 3 potensial pabrik vaksin, ya kan, dan kemudian tadi AstraZeneca gitu. Jadi kelihatannya dibatalkannya itu karena Kementerian Kesehatan melihat ada klausul yang merugikan dalam letter of intent-nya itu. Salah satu adalah uang mukanya itu tidak bisa dikembalikan kalau produknya tidak jadi. Ya, makanya dalam kondisi seperti itu Kementerian Kesehatan memang yang saya dengar ya, itu lebih baik ditunda atau membatalkan. Kan pada saat down payment-nya kan kita tidak membayar down payment-nya kan. Dan yang menurut saya sih deal-deal itu seringkali memang merugikan kita, ya, kalau dealnya business to business. Karena vaksin ini adalah public health goods, ya, jadi atau public goods. Jadi untuk mengatasi pandemi, ya, jangan berbisnis vaksin di dalam era pandemi ini, ya kan, karena kan ini dengan jumlah penduduk Indonesia yang luar biasa besarnya, itu kan deal bisnis menggoda kita semua, gitu kan. Ini menurut saya
Bahkan kita harusnya bisa membuat vaksin nantinya gitu. Kita bisa menjual vaksin kalau kita memang dengan harga yang memang yang sudah disepakati ya. Jadi yang kerjasama multilateral COVAX itu adalah kerjasama yang menjamin semua negara harus bisa akses terhadap vaksin yang nanti disepakati. Kenapa? Karena kalau masih ada negara yang tidak bisa akses, itu sama saja pandemi ini tidak terselesaikan. Ya, selama masih ada negara yang masih bermasalah tentang pandeminya, itu kan menjadi potensial menyebar ke dunia lain, gitu kan. Jadi kita harus rentak sekaligus menjadi untuk mengatasinya. Jadi disinilah kerjasama internasional, ya kan, perlu diperkuat. Diplomasinya harus diperkuat. Jadi kalau hanya bilateral itu agak keburu-buru menurut saya. Ya, perlu dipertimbangkan lagi. Oke, pertanyaan terakhir Pak Pandu. Apa saja masukan yang pernah Anda berikan ke pemerintah dalam penanganan COVID-19? Apakah ada yang didengarkan, Pak? Ya mungkin ada ya. Saya kan bicara terus ya. Tugas saya adalah Indonesia harus bisa lebih baik, bisa lebih baik. Semangat saya adalah kita harus bisa lebih baik, ya kan? Lebih baik dari kemarin, lebih baik dari minggu lalu. Jadi usul-usul saya tidak perhatikan mana yang sudah dipakai atau tidak dipakai. Gitu. Nggak usah pakai nama kredit saya. Oh ini usul dari saya, nggak perlu. Ya kan. Jadi yang penting kalau itu dianggap bisa membantu pemerintah, ya diadopsi saja. Gitu kan. Saya kan tidak minta kredit untuk setiap usul ini. Yang penting adalah saya menjalankan fungsi saya sebagai akademis ya, yang tahu tentang masalah, memikirkanlah masalah bagaimana mengatasi pandemi ini dan sesuai dengan bidang keilmuan saya, dan saya lebih banyak memberikan masukan. Jadi pada setiap kesempatan. Yang terakhir kan kemarin kita melakukan webinar dengan Bappenas, dengan beberapa pemerintah daerah, bagaimana mengevaluasi PSBB, apa dampaknya dan sebagainya, dan solusi apa yang akan datang. Ya nanti juga kita akan sedang membuat pemodelan untuk bagaimana strategi vaksinasi di Indonesia supaya kita bisa mencapai herd immunity dengan lebih akurat. Nah ini kan suatu tantangan dari dunia akademik, kita harus bisa kontribusi terhadap penanganan pandemi di Indonesia. Ini kan negara saya juga, negara yang saya cintai. Negara saya juga, Pak. Baik, Pak Pandu, terima kasih banget Pak untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu, dan jangan bosan juga Pak untuk memberikan pendapat-pendapat, usulan-usulan yang pastinya membangun Indonesia ya. Terima kasih. Baik Tagarians, demikian perbincangan saya bersama pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Bapak Pandu Riono. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting, tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.